Barcelona tutup musim dengan kekalahan. Barcelona harus menelan kekalahan 0-2 kala menjamu Villarreal dalam partai La Liga Jornada terakhir yang digelar di Stadion Camp Nou. Dua gol kemenangan Villarreal di markas Barcelona masing-masing dicetakkan oleh Alfonso Pedraza di babak yang pertama dan juga Mike Gomez di babak yang kedua. Berkat hasil ini, Villarreal pun sukses mengamankan satu tiket menuju UEFA Conference League, sedangkan Barcelona kini finish di peringkat yang kedua. Krisis bek, Thomas Tuchel bakal pertahankan skema 3 bek di musim mendatang. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel membeberkan rencana timnya untuk musim mendatang, yang memastikan bahwa The Blues akan tetap memainkan skema 3 bek di musim 2022-2023 nanti. Seperti yang diketahui, Chelsea bakal mengalami krisis bek di musim depan. Andreas Christensen dan juga Anthony Rudiger sudah dikonfirmasi bakal pergi dari Chelsea. Sementara Marcos Alonso dan juga Cesar Azpilicueta diyakini tidak lama lagi akan pergi. Di sisi lain, Chelsea masih belum bisa mendatangkan pemain baru. Alhasil stok back Chelsea menipis sehingga sulit bagi The Blues bermain dengan skema 3 back dengan komposisi back yang mereka miliki saat ini. Juventus satu-satunya tim Italia yang masuk 10 besar klub terbaik UEFA. Juventus satu-satunya klub Serie A Italia yang masuk ke dalam peringkat ke-10 klub terbaik dalam rilis UEFA yang terbaru. Bianconeri berada di urutan ke-8 dalam daftar yang diperbarui usai final Liga Eropa kemarin. Adapun juara Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen menempati peringkat yang pertama. Sementara untuk AS Roma ada di posisi ke-11. Sedangkan juara Coppa Italia yakni Inter Milan menduduki peringkat ke-23 dengan Atalanta dan Napoli menyusul di bawah mereka. Kemudian Lazio berada di tempat ke-31. Sementara klub Italia paling sukses dalam sejarah Liga Champions dengan 7 gelar yakni AC Milan malah merosot di urutan yang ke-45. Selamat AC Milan juara Serie A Italia. AC Milan sukses meraih gelar juara Serie A Italia pada musim ini. Kepastian itu didapat setelah Rossoneri mengalahkan Sassuolo pada laga pekan ke-38. AC Milan meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Oliver Giroud menjadi bintang kemenangan Diavolo Rosso dengan memborong 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetakkan oleh El Presiden yakni Frank Kessie. Hasil ini cukup membawa AC Milan meraih trofi Serie A Italia, sebab Rossoneri mengakhiri musim dengan raihan 86 poin. Mereka unggul 2 poin dari Inter Milan, yang di laga lainnya mengalahkan Sampdoria. Bagi Milan, ini merupakan gelar juara Italia alias Scudetto ke-19 sepanjang sejarah mereka. Diavolo Rosso pun menyamai jumlah Scudetto Inter Milan yang juga merupakan sang tetangga. Gelar juara musim ini menjadi yang pertama kali bagi AC Milan sejak terakhir mereka meraihnya pada musim 2010-2011 atau alias 11 tahun yang lalu. Brahim Diaz cetakkan rekor. Keberhasilan AC Milan menjuari kompetisi Serie A Italia pada musim ini menghasilkan rekor yang baru. Brahim Diaz kini telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola sebagai pemain termuda yang menjuari 3 liga top di Eropa. Playmaker berusia 22 tahun tersebut yang dipinjamkan Real Madrid ke AC Milan menjadi pemain termuda sekaligus pemain Spanyol pertama yang mengangkat trofi 3 liga teratas Eropa, yakni Liga Inggris, La Liga, dan juga Serie A Italia. Hanya 2 pemain yang pernah mencapai triple crown tersebut, yakni Cristiano Ronaldo dan juga Danilo. Inter Milan gagal pertahankan Scudetto. Di Giornata terakhir ini, Inter Milan harus menang demi meraih Scudetto. Mereka berhasil melakukan itu dengan menggilas Sampdoria 3-0. Namun kemenangan itu tidaklah cukup karena AC Milan juga menang 3-0. Sehingga Inter Milan gagal menyalip sang tetangganya tersebut. Meski gagal mempertahankan gelar Scudetto, para Interisti tidak kecewa. Mereka malah bangga Inter Milan bisa menyaingi AC Milan dalam perburuan Scudetto pada musim ini. Tak terkejar, Ciro Immobile jadi top skor Serie A Italia. Penyerang Lazio yakni Ciro Immobile berhasil menggondol penghargaan sepatu emas alias top skor Serie A Italia. Ia berhasil mengoleksi 27 gol dari total 31 pertandingan. Hebatnya lagi, penghargaan itu ia raih meski tak bisa selalu tampil di setiap laga bersama Lazio. Pesaing terdekatnya adalah Dusan Vlahovic.
Penyerang Fiorentina yang kini pindah ke Juventus itu hanya bisa mengemaskan 24 gol saja. Bagi Ciro Immobile, ini adalah gelar top skornya yang keempat di sepanjang karirnya di Serie A Italia. Manchester United kalah di partai pamungkas. Manchester United seharusnya wajib menang di laga terakhir. Jika mereka kehilangan poin, mereka terancam bermain di Conference League pada musim mendatang. Benar saja, United malah tersungkur di laga terakhir ini. Mereka kalah dengan skor 1-0 dari sang tuan rumah yakni Crystal Palace. Untungnya di partai lain Brighton menang 3-1 atas West Ham United dan kini memastikan Manchester United tak akan bermain di Liga Champions rasa melon. Arsenal gagal ke Liga Champions. Arsenal sukses mengejar Everton dengan skor telak 5-1 dalam partai Liga Inggris pekan terakhir yang digelar di Emirates Stadium. 5 gol kemenangan Arsenal masing-masing dicetakkan oleh Gabriel Martinelli, Edin Dzeko, Cedric Soares, Gabriel Magalhaes, dan juga Martin Odegaard. Dan 1 gol Everton lahir dari Donny van de Beek. Meski menang besar, Arsenal tetap tidak mampu meraih tiket ke Liga Champions pada musim depan. Pasalnya di laga yang lain Tottenham berhasil mengalahkan Norwich City. Manchester City regular juara Liga Inggris. Manchester City dipastikan mempertahankan titel Liga Inggris pada musim ini. Sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu dari Aston Villa, City mampu menutup laga pekan ke-38 dengan comeback 3-2. Ini merupakan trofi ke-8 City di kasta tertinggi sepak bola Inggris, sekaligus menjadi gelar juara keempat dalam 5 musim terakhirnya di ajang Liga Inggris. Raih 4 gelar dalam 5 musim, Guardiola City legenda. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola mengatakan timnya adalah legenda. Setelah berhasil mengamankan gelar Liga Inggris keempatnya mereka dalam 5 musim terakhir. City memenangkan Liga dengan selisih 1 poin saja dari pesaing terdekat mereka yakni Liverpool. Ini adalah trofi ke-11 Guardiola dalam 6 tahun sejak datang ke Inggris. Kami legenda, kami akan dikenang. Kelompok pemain ini benar-benar abadi di klub ini, kata dari Pep Guardiola. Gagal di Inggris, Liverpool bertekad balas dendam di Liga Champions. Liverpool gagal mengamankan gelar juara Liga Inggris musim ini, meski sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemenangan 3-1 atas Wolverhampton belum cukup untuk menggaransi gelar tersebut. Pelatih Liverpool yakni Klopp mengaku sempat berharap laga City berakhir imbang. Pada akhirnya harapan dari Klopp itu tak terjadi. Namun pada peluit akhir tidak ada rasa kekecewaan, melainkan apresiasi atas yang telah dicapai oleh Liverpool. Musim City telah selesai, tetapi bagi Liverpool ada 1 trofi lagi yang masih dipertaruhkan. Mereka sekarang mengalihkan fokus ke Liga Champions melawan Real Madrid di Paris pada akhir pekan ini. Mimpi quadruple memang telah berakhir, tetapi peluang untuk meraih triple kini masih ada. Mohamed Salah dan Son jadi top skor bersama Liga Premier Inggris. Penyerang Liverpool yakni Mohamed Salah dan penyerang Tottenham yakni Son Heung-min sama-sama meraih gelar top skor Liga Inggris musim ini. Son Heung-min dimainkan sebagai starter di laga Norwich City, ia mencetakkan 2 gol dalam laga tersebut. Sementara itu Mohamed Salah jadi cadangan saja di laga Wolverhampton. Ini imbas dari cedera yang sebelumnya ia dapatkan. Salah kemudian akhirnya masuk di menit ke-58 menggantikan Diogo Jota. Dan pada menit ke-84 ia akhirnya bisa mencetakkan gol ke gawang Wolverhampton. Dan gol ini membuat skor menjadi 2-1. Salah kini akhirnya mencatatkan 23 gol. Dan jumlah ini sama dengan yang diraih oleh Son Heung-min. Bagi Salah ini adalah gelar ketiganya meraih top skor di ajang Liga Inggris di sepanjang karirnya. Mau main di final Liga Champions, Thiago malah cedera. Ada kabar buruk bagi Liverpool setelah kegagalan menjuarai Liga Inggris musim ini. Sang gelandang mereka yakni Thiago Alcantara cedera dan kemungkinan bakal absen di partai final Liga Champions. Thiago merasa ada yang tak beres dengan kondisinya dan setelahnya dia diketahui mengalami masalah di pahanya. Thiago cuma bermain sebabak saja sebelum diganti oleh James Milner pada laga melawan Wolverhampton. Walaupun belum tahu apakah Thiago akan bisa bermain atau tidak. Bahkan manajer asal Jerman itu mengisyaratkan Thiago sepertinya bakal absen. Cari pengganti Pique, Barcelona incar bek milik Napoli.
Klub raksasa Spanyol yakni Barcelona dilaporkan mengincar bek tengah milik Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Menurut media asal Spanyol yakni Diario AS, tim Catalan itu disebut telah melakukan kontak dengan sang agen pemain dan menanyakan ketersediaannya untuk bisa pindah ke Camp Nou Stadium pada musim panas. Dalam laporan tersebut, perwakilan Koulibaly yakni Vali Ramadini telah memberitahu Barcelona berapa harga yang diminta Napoli untuk sang bek tersebut. Napoli telah mematok harga kepada bintang mereka itu di angka 40 juta euro atau sekitar 608 miliar rupiah. Koulibaly dipandang sebagai pewaris sempurna Gerard Pique yang sekarang telah berusia 35 tahun. Pique sendiri saat ini kontraknya masih berlaku hingga tahun 2024 dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang lagi. Resmi Liverpool rekrut Fabio Carvalho. Liverpool resmi merekrut Fabio Carvalho dari Fulham. Carvalho akan menambah amunisi di lini depan milik The Reds pada musim mendatang. Liverpool menyatakan Carvalho akan jadi bagian dari skuad The Reds terhitung 1 Juli mendatang. Di musim yang lalu, Carvalho menjadi salah satu bintang dalam keberhasilan Fulham promosi ke Liga Inggris musim ini. Carvalho diketahui membukukan 10 gol dan juga 8 assist dalam total 36 laga yang ia mainkan bersama Fulham. Carvalho diketahui saat ini masih berusia 19 tahun. Ia lahir di Portugal namun sudah berada di Akademi Fulham sejak usia 13 tahun. Kehadiran Carvalho akan menambah amunisi di lini depan Liverpool yang bakal kehilangan Divock Origi. Diketahui Carvalho sendiri bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.